Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita ya live trading lagi ya. Hari ini tanggal 25 Juli 2023, hari Selasa. Nah, kemarin IHSG naiknya lumayan kenceng ya Bapak Ibu. Jadi diikuti dari saham-saham di sektor tambang, batu bara, kemudian minyak. Nah, untuk sektor bankingnya kemarin kebetulan turun. Nah, positifnya kita lihat IHSG sudah mulai breakout ya atau tembus dari level sideways-nya. Jadi kemarin IHSG sempat nyentuh di level 6930 ya. Dan kita lihat sudah bergerak di atas MA5 daily ya secara konstan, dan ini bagus. Ya, kita harapkan semoga IHSG akan berjalan positif terus ya ke depan. Karena kalau kita lihat track record dari IHSG selama 10 tahun terakhir itu di bulan Juli itu rata-rata hijau atau naik gitu. Nah, ini chartnya IHSG teman-teman. Ini saya pakai Bollinger Band untuk melihat level ini ya. Bisa kita pakai buat level resisten atau support dengan pakai upper Bollinger Band ini sebagai acuannya. Nah, kalau dia sudah keluar jauh dari upper Bollinger Band, ya dia potensinya biasanya profit taking wajar. Dan profit taking wajar biasanya dekat di MA5. Oke, seperti biasa, di sini saya pakai eh, kode 0200 di menu running, kemudian pilih running trade and interest stock. Kemudian saya pakai stop price kodenya 001, kemudian pakai multi chart, terus kemudian pakai stock joiner kodenya 0100, pakai masuk menu ranking, kemudian kita pilih stock joiner kodenya 0100. Kemudian saya pilih IZ Broker untuk ngecek Broksum hari sebelumnya ya. Kemudian di sini ada market cap juga kalau kita mau sortir berdasarkan indeks. Dan kemarin kita live trading MEDC, ESA sama Bank Danamon. Ya, syukur ya kemarin pas closingnya hasilnya positif juga. Terus kemudian kita lihat semoga hari ini saham-saham tersebut masih running. Dan beberapa di sini yang saya watchlist juga saham-saham eh, indeks 30 dan LQ45, ada juga saham margin yang kita concern ya untuk scalping hari ini. Terus kemudian kita cek ya, coba cek Medco ini kemarin yang akumulasi siapa ya. Nah, ini yang akumulasi asing ya, KZ. Nah, KZ ini kemarin punya average 994 net buy bersih. Kemudian ada AK. Jadi kalau teman-teman trading di saham second liner atau blue chip itu lebih enak ikut flow asing aja. Kalau saham-saham gorengan itu biasanya jarang diikutin sama flow asing, sama bandar-bandar asing. Jadi agak sulit ditebak kayak saham-saham yang kemarin ditanya Dewa, Doh, terus apa lagi ya, kemudian BSBK, Sage dan lain sebagainya itu nggak ngikut flow asing. Jadi kita harus ngafalin siapa yang masuk, siapa yang keluar gitu loh. Dan itu biasanya juga ada terindikasi tukar menukar barang di situ. Nah, spam order juga banyak, saham-saham model kayak gitu spam order juga banyak. Jadi teman-teman apa ya, jangan sampai keliru. Jadi kalau kita baca Broksum, kalau misalnya teman-teman mau fokusnya trade di saham-saham blue chip atau second liner, ya concernnya flu asing. Tapi kalau misalnya teman-teman trading saham gorengan, ya teman-teman harus ngikutin juga gitu loh. Tapi bukan ikut flow asing ya, bandar-bandar lokal, dan itu banyak manipulatifnya, susah ditebak kayak gitu sih. Terus pergerakannya juga liar. Oke ya, terus kalau Aceh kemarin AZ ya masih akumulasi gede. Cuman kemarin waktu keguyur dari 700 dari 795 ke 700 itu kemarin yang buang memang BB di situ. BB jualan banyak bandar lokal ya. Jadi ya tertarik ya, pasti ada yang buang, ada yang lawan, itu wajar sih gitu loh. Tapi so far masih positif. Nah, terus SMA juga sudah patah ya. Kemarin pas
paginya live trading, ada yang tanya SMA, saya instruksikan untuk stop loss ya, stop loss kemarin. Kemarin masih turun di 160-an, saya instruksikan untuk stop loss dulu ya. Kemudian ternyata memang ada yang buang gede. Nah, ini turun tapi volumenya naik. Nah, itu yang agak bahaya sih gitu. Oke, sekarang jam 8.58 ya, teman-teman. Kita cek. Ini belum reopening ya. Kita cek blue chipnya. Kalau kita lihat IEP-nya BCA lompat di 9.200. Nah, ini masih gerak ya. Kita lihat untuk tambang, misalnya ITMG, IP-nya lompat 28.900 ya. Ini sepertinya hari ini ITMG, UNTR, Bayan juga masih rame nih sepertinya hari ini. Kalau dilihat IB-nya lompat. Sudah pre-opening ya ini ya. ITMG lompat 3% teman-teman ya. Open gap. Jadi saran saya nunggu guyuran terus masuk. Kalau buat yang suka blue chip, TMG kalau dilihat chartnya sih sudah mulai reversal ya. Nah, ini ya. Jadi Bollinger itu cocoknya dia pakai saham yang sideways, kemudian dia mulai membuka nih. Dia mulai tembus upper Bollinger Band atas. Nah, ini cocok untuk kita nge-swing model-model kayak gini. Nah, ya, ini kelihatan mau profit taking nutup gap. Ini sudah mulai dibuka perdagangannya jam 9.00. Seperti biasa saya saranin teman-teman untuk ini apa namanya? Wait and see dulu. Jangan langsung tabrak ya, jangan langsung tabrak karena harganya masih lompat-lompat. Tuh MNDC juga lompat ya ini ke 1025. Kita tunggu guyuran. Banknya hijau semua sih. Positifnya banknya hijau semua. Ya ini sudah mulai jalan ya. Kita load dulu yang rame. Acas ini udah 755 nih sekarang. Terus Maha ini saham IPO ya teman-teman. Nggak usah dikejar, udah arah. Info juga lompat 3%. Hmm. Sebetulnya kalau kita ngelihat saham yang kalau masih menit-menit 1 sampai 5 menit pertama itu paling enggak kita cari yang papan 10 sampai 20 besar lah area ini. Jadi yang kalau kita ranking secara value transaksi dia masuk ini ya, papan 20 besar ya. Nah, ini ada TMG Inco ya, Inco yang udah naik 3%. Terus di sini saya lihat Adro ya, Adro juga jalan. Esa juga jalan lagi. Kita cek. Nah, transaksinya masih hampir imbang ya ini.
Ini kalau dia kuat ke 670, harusnya bisa sih jebol 700 nih. Balik lagi yang kemarin ya, di TA-nya ESA, dia dijagain di MA20 nih. Oke, kita cek yang Medco. Medco masih ada yang guyur ya ini ya. Profit taking sih, profit taking kemarin sudah lumayan cuannya gitu. Nah, sekarang tadi ada yang tanya di grup, Mas kalau offernya tebel-tebel tuh gimana sih gitu. Jadi gini loh, di saham itu ada yang kita lihat bid offernya normal, ada yang enggak. Nah, bid offer suatu saham itu bisa kita lihat dia bid aslinya seperti apa itu ngelihat dari sisi ini. Yang tidak ada antrian tebel, kayak 1055, 3000 lot, 6000 lot. Ini adalah antrian realnya MEDC. Jadi ini udah di apa ya? Sudah dipasang fake bid semua gitu loh. Sudah ditebelin semua gitu loh. Di offer juga seperti itu. Nah, kalau ada yang nebelin offer tebel satu di 1040 kayak gini ya, menandakan bahwasannya si bandar ini mau barangnya laku gitu loh. Jadi ngapain sih bandar jemur di harga 1040 kalau misalnya bandarnya apa barangnya nggak mau laku gitu kan. Jadi konsepnya kalau di offer itu istilahnya ada antrian tebel-tebel itu bandar punya barang banyak gitu loh. Nah, kalau punya barang banyak, kalau misalnya langsung dibanting ke bid, misalnya dihajar kiri, jebret 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 dihajar kiri semua, ya otomatis pasar akan panik. Nah, tahu nggak saham yang kayak gitu seperti apa? Kemarin kalau teman-teman ngelihat Gajah Tunggal sebelum katakanlah LKH terindikasi jualan, itu dihajar kiri terus loh. Dihajar kiri terus. Kemudian Aces kemarin waktu di 795 dibanting ke 700 juga dihajar kiri terus. Kan otomatis apa ya bitnya ini retailnya otomatis kocar-kacir semua gitu loh. Otomatis ya banyak yang sebelumnya nebelin akhirnya nge-withdraw gitu loh. Ya karena memang dihajar kiri terus gitu loh. Dan kalau dihajar kiri, bandar itu otomatis dia sebetulnya rugi. Kenapa saya bilang rugi? Karena average-nya dia untuk jual jadinya ini lebih rendah kalau dia banting kiri gitu loh. Jadi kalau misalnya dia kepengen dapet cuan lebih, ya memang dia harus jemur di atas. Nah, kalau jemur di atas, dia harus mancing, mancing di over, dia makan tipis-tipis supaya retailnya ikut masuk gitu loh. Makanya saya sering kali bilang yang kita scalping itu hanya saham-saham yang punya antrian over tebel gitu loh. Kayak contohnya ini MEDC. Nah, ini ada tebel di 1040. Ya kansnya dia bisa saja ke 1040 kan. Nah, cuman ini dia masih profit taking, kelihatan di haki terus. Tapi hakinya pelan-pelan dia. Hakinya pelan-pelan, guyurnya pelan-pelan. Nggak langsung digredek beberapa papan gitu, enggak. Nah, masih pelan-pelan dia, masih halus lah kasarannya. Gitu teman-teman. Jadi, nah terus indikasi saham kalau mau ketarik naik, misalnya nih di 1025 ini ada antrian tebel lagi 100.000 lot. Nah, atau saya ngomong 200.000 lot deh, biar lebih kelihatan kuat. Nah, kalau 200.000 lot, otomatis kan gede banget tuh. Nah, kalau misalnya bandar mau laku barangnya, ya otomatis harus benar-benar mancing retail untuk masuk, benar-benar mancing investor gede yang lain untuk masuk gitu loh. Nah, kalau seperti itu otomatis ya kalau yang antrian tebel yang 200.000 itu misalnya nanti dimakan, ya harganya akan kenceng. Makanya kemarin apa namanya eh sama apa ya kemarin yang waktu dimakan tuh saya pernah lihat trading kemarin BDMN ya BDMN kalau harga ini dimakan dia langsung naik terus kemudian MEDC kemarin saya bilang kalau harga sekian tebelnya dimakan kenceng ini juga sama ini kalau nanti 1040 dimakan dia juga kenceng lagi gitu loh gitu sih. Nah, jadi gitu teman-teman konsep antrian apa namanya tebel tuh kayak gitu. Nah, cuman jangan sampai
jomplang banget. Jadi bidnya towable, overnya kosong. Itu ya. Jadi kita sambil ngeliat ya saham-saham lain. Aces. Aces itu kelihatan ada antrian tebel di 800. Cuman kalau Aces saya nggak scalping ya. Aces saya sudah punya barang di bawah. Saya udah punya di 700 sama di bawah 700. Jadi saya nggak mau scalping kalau Aces. Kalau teman-teman mau mau scalping ya nggak masalah. Tapi ya itu tadi pakai money management maksimal 10% dari modal. Nah, ini sudah banyak yang HK juga. Ini bakal ngetes lagi nanti ke area 800. Nah, kalau kuat ya dia jebol, kalau nggak jebol ya dibanting lagi kayak kemarin. Cuman Aces memang badarnya tuh kalau kita ngelihat karakternya kalau guyur ini apa namanya langsung, jadi nggak nunggu sehari diturunin berapa persen, sehari turunin berapa persen, nggak, dia lah kalau guyur langsung kebanting ke bawah. Dan cuman kalau Aces ini memang karena ini saham ini ya sahamnya flow asing juga, jadi ya dilawan juga sama asing. Ya, ESA resist 700. Ya, ESA resist 700. Ini ya, ini antrian tebal di 700 sama 730. Cuman ESA ini nggak yang terlalu confident asing untuk masuk ya. Jadi kadang asing itu tiktokan ke ESA, kadang beli, kadang jual gitu. Ini kelihatan kan di foreign-nya dia hijau merah kayak gitu. Nah, ESA ini dia buy sell-nya masih imbang sih, buy sell-nya masih imbang. Terus di sini apa namanya? Overnya rapat nih. Kalau MEDC kemarin case-nya bid-nya rapat, terus kemudian overnya rapat, tapi cuma 4 papan di atas. Nah, itu justru antrian bid over yang bagus. Tapi kalau overnya rapat sampai atas, sedangkan bid-nya kosong, nah itu biasanya bandar mau ngambil barang lagi. Jadi dibikin ditekan pelan-pelan biasanya, ditekan pelan-pelan. Nah, jadi ini ya apa namanya? Saya ngomong overtable bagus, tapi special case. Enggak semua harus overtable kita langsung tabrak, enggak. Tetap kita ngelihat ini transaksinya yang HK sama yang HQ juga, terus kemudian kita ngelihat trade book-nya. Nah, ini 685 ya yang transaksi paling gede. Terus kita ngelihat komposisi di bid-nya. Di bid-nya ini dia bid-nya tebelin enggak gitu. Nah, kalau ESA sih saya masih ragu ya, kalau sekarang scalping masih ragu. Jadi tunggu dulu aja. Ini kayaknya mau mau profit taking wajar kalau ngelihat overnya diisi semua kayak gini. Sedangkan bidnya kosong. Jadi mau dibikin turun tipis gitu pesanya. Kita belum dapat ya. Saya belum ada instruksi buy sama sekali ya, belum dapat.
Ada yang tanya Inet. Ini ya. Ini yang yang HQ 674.000. Yang HK segini. Tapi harganya udah naik segini gitu. Berarti sekarang harga harga yang di pucuk-pucuk sekarang ini sudah apa ya? Naik tapi untuk bandar jualan gitu loh. Itu bacanya teman-teman ya. Jadi kalau saya sih nggak mau ngejar. Udah naik 30%, ini batasan arah 34%. 30% kita kalau misalnya mau ngambil 178, misalnya pun dia nanti arah ke 183, ya kita potensi rewardnya cuma 4%. Tapi potensi resikonya bisa sampai 30%. 30% kalau misalnya bandarnya mau kasar, dibikin ARB berarti 30% tambah 15% berapa? 45% risikonya. Ngapain gitu loh. Gitu ya. Itu jadi teman-teman kalau misalnya scalping saham itu jangan jangan gampang FOMO. Saya paling nggak suka saham udah ketarik segini apalagi sama IPO ya. Ya udah pasti masih ada ini kok, tumpangan yang lain kok gitu loh. Jadi kita nggak usah ngejar gitu loh. Jadi setiap kita beli saham itu bandingin dulu. Kalau kita ngambil udah naik sekian persen, dia udah naik berapa hari. Nah, broksumnya siapa yang akum gitu. Nah, WIRG sebetulnya ini mirip kayak Medco kemarin ya. Jadi bidnya diisi, overnya diisi sampai beberapa 4 papan sampai 5 papan di atas. Ini sebetulnya bagus. Cuman yang agak saya ragu di sini dia ada antrian tebel di 130. Nah, ini ada antrian tebel 130. Jadi pasti ya ada masuknya lah. Nah, ini sih WIRG saya ngelihatnya dia technical rebound ya, karena kemarin kebanting kan. Makanya kemarin ada yang tanya WIRG, saya bilang kalau apa namanya, kalau masih nyangkut di atas ya kemarin momentumnya averaging karena MA5-nya di atas, dia udah di bawah banget, jadi harusnya tinggal technical rebound. Nah, tapi kalau belum masuk ya tunggu dulu. Nah, kemarin kan Senin kemarin kan gitu saya ngomong. Nah, ini kemarin low-nya 136, hari ini low-nya 136. Berarti saham itu kita patokannya low-nya ya. Jadi low hari sebelumnya sama low sekarang. Kalau misalnya low kemarin 136, low hari ini 136, berarti dia udah ngetes low-nya kemarin. Dan berarti dia kena rejection support dari low-nya kemarin. Nah, di situ dia terjadi technical rebound. Nah, ini masih di HK terus sih. Kita lihat volumenya sangat tipis teman-teman. Jadi ini sudah pasti ya indikasinya technical rebound sesaat karena volumenya sangat tipis. Dia harus bikin 140 jebol kalau misalnya mau market confident untuk ikut dia gitu loh. 140 jebol dia arahnya bisa ke 145. Adi. Kurang ya kalau kata saya. Ini overnya diisi penuh. Ini cuma ditebelin di sini 490. Kosong, nggak ada yang nebelin ininya, bidnya.
Oke, kita lihat di stok dinner lagi ya. Saya sebenarnya kepengen nyoba scalping di blue chip. Cuman masalahnya blue chipnya ini sekarang masih diem. Ya, rate-nya cuman sekian persen. Kalau misalnya IHSG mau ditarik sampai 1% something, harusnya kayak BBCA ini bisa naik 2-3% ke atas. BBRI juga, BBNI juga gitu. Baja. Ini masih pancingan sih, spam order aja nih. Volumenya juga masih tipis. Ya memang dia sudah nge-HK terus sih. Cuman ini pancingan biasanya. Tunggu ya kalau yang baja. Kita cek Harum ya. Harum nih sebetulnya ini sih eh, asing juga suka di saham-saham model kayak Harum ya. Nah, ini kelihatan kemarin sempat nge-flow terus ya di bulan Juni. Cuman di bulan Juli dari tanggal 11 sampai tanggal 24 rata-rata asing jualan gitu loh. Nah, jadi saham ini masih sideways sih kalau saya lihat. Cuman ada pancingan juga di 1.600 nih. Nah, ini kelihatan masih sideways. Ya, harus tunggu dulu. Nah, ini MEDC udah asing mulai confident masuk terus ya, ini konstan. Kenapa? Karena minyak minyak dunia kan sekarang 70-an ya, 72 atau berapa per barel. Nah, biasanya kalau minyak itu dia rata-rata bergeraknya di range 100 gitu loh. Jadi dan kemarin kalau kita lihat indeksnya minyak lumayan naiknya kan, naik pelan-pelan gitu loh. Makanya dia sudah mulai diakumulasi oleh asing. Ini istilahnya ada yang kepengen profit taking, tapi ada yang kepengen narik, Mas Yan. Nanti ya, untuk RDPT, RDPU habis ini ya. Nanti di akhir sesi saya bahas. Jadi biar biar dapat semua ya, teman-teman yang kepengen belajar saham dapat, yang kepengen belajar reksadana juga dapat. Oh, WRG udah jebol nih 140. Kalau kita lihat udah jebol.
Oke, ini mulai diisi nih yang bawah nih. Nah, ini coba dites lagi. Kalau WIRG punya di 150, baiknya VG down di berapa, Om? Ini sebetulnya udah deket nih timingnya. Tunggu aja ya. Ini nggak boleh 136 jebol harusnya. Kalau 136 jebol, dia bisa ke 130. Kalau saran saya sih ini apa namanya? Kita nunggu antara 136 ini, 136 sampai 137. Dia jebol nggak? Kalau punya 150 sih sebetulnya kalau 136 udah murah ya istilahnya. Antara harga ini sudah murah untuk AVG. Ini kita lihat ya 130 ini di berapa ya? Oke, 130 ini dekat MA20 nih. Jadi gini trade plan-nya buat yang nyangkut WIRG. Kalau kemarin belinya masih masih 5% sampai 10%, itu tembak lagi boleh antara 136 sampai 137. Nah, tapi nanti kalau 130 jebol, teman-teman harus cut loss semua. Karena 130 ini dia MA20, MA20 daily. Jadi dia nggak boleh jebol 130 itu. Nah, ini nggak boleh jebol nih. Nah, kalau ini jebol, ya bisa ke bawah lagi. Ya bisa konsolidasi ke bawah area ini. Area MA60 nih. Berarti harganya sekitar 123 nih. Nah, 123, 124 gitu. Itu ya. Itu trade plan-nya ya teman-teman ya. Kalau misalnya punya 10%, tembak lagi 10% masih worth it lah. Nanti 130 stop loss-nya. 130 ke bawah. Kalau punya 150 berarti kemungkinan averaging-nya nanti ya ke area 144 sampai 145. Potensinya pun dia juga nanti ke sini bakalan 145. Cat 5 menit ya, coba kita lihat. Cat 5 menit. Udah ketutup ya kayaknya. Low-nya 136 kok. Open-nya 136. Jadi gap-nya udah ketutup. Ini ya, open-nya 136, low-nya 136. Kecuali kalau misalnya dia low-nya 136, open-nya 139, ya berarti gap-nya belum ketutup. Nah, ini udah diisi nih. Ini biasanya ini dilawan lagi. Ya, dilawan lagi. Cuman kalau kata saya ini nggak langsung ketarik kenceng hari ini sih kayaknya ya. Karena memang WIRG ini kalau dia mau ketarik, value transaksi ini harusnya udah mendekati 10, mendekati 10 M. Harusnya gitu. Nah, masih ada yang haki nih ya. Pantau dulu aja ya. Kita lihat Inco. Inco tadi kayaknya kok rame ya. Nah, kemarin terakhir Inco di HK ya sampai 10 M ya netnya. Nah, catnya bagus ya ini. Udah breakout juga nih dia.
boleh nih kita coba ini ya, ngambil info, tapi kita antri aja ya. Kita antri aja di 6.700 di antrian paling tebel ini ya, sama 675, 6725. Kita lihat di 6725 ini ada transaksi tebel ya, frekuensinya juga tebel, volumenya juga tebel. Nah, kita ambil bawahnya sini. Nitip sendal 6725 boleh. Lalu kita ambil area tebel ini. Moga-moga dapat. Oke. Ini kita cek ya. Ini masih belum juga. AMRT kita coba cek. Flow-nya dari asing cukup bagus nih. Set P yang masuk kemarin. AMRT boleh teman-teman ini ya, pantau ya. Tapi masih nunggu juga. MTEK nih kayaknya tadi progresnya naik terus nih. Coba lihat ya. Si distribusi ternyata ini. Sebetulnya komposisi bid overnya MTEK ini lumayan ya, lumayan bagus ya. Ini udah diisi penuh bidnya, overnya diisi beberapa papan ya sampai atas. Cuman saya lihat buying powernya masih kurang nih. Yang HK juga masih kurang. Mantap AMMN. Saham IPO yang kemarin ya ini. Ambang kan ya ini. Strong uptrend ya teman-teman ya. Cuman anehnya ini bagusnya ya. Kalau saya lihat dia di markup kemarin harganya ya tanggal 24, 21, cuman asing jualan. Padahal teman-teman kalau ngelihat dia ketika IPO yang ngangkat asing. Nah, dari tanggal 7 kemarin yang ngangkat yang ngeflow asing, tapi belakangan malah jualan gitu loh.
Teman-teman kalau nyoba saham IPO daripada beli di pasar reguler, mending beli di ini pasar penawaran umum, di pasar primer. Nah, masuk aja ke websitenya IPO. Nah, bikin akunnya dulu di situ biar bisa beli saham IPO. Tapi belinya di harga ini, harga launching, bukan harga yang sudah di pasar. Kita coba lihat frekuensi yang paling kenceng. Ada di laju, Inet, Baja, Mets, Aces, aman ini juga. Jadi kalau kita mau sortir lebih enak itu by value, kemudian by frekuensi, baru by volume. Karena kalau by volume ini relatif ya. Kalau saham beredarnya di publik gede, itu kalau lagi rame ya value-nya otomatis gede kayak Goto nih kan karena memang saham beredarnya gede. Jadi meskipun dia nggak begitu rame, kelihatan volumenya rame gitu. Jadi mending sortir by volume, by frekuensi, habis itu by volume. WIRG ditahan, kita cek ya. Iya sih. Makanya tadi saya kan ngomong kan, kalau 136 sampai 138 masih aman, ya berarti ya memang buying power-nya ada nih, WIRG nih. Ini sebetulnya tinggal nunggu nunggu bandarnya narik aja sih. Soalnya komposisi bid overnya dia sudah ini, udah standby nih ibaratnya. Overnya bagus, ada yang magerin sampai segini, bidnya udah penuh, walaupun ada yang tebel di bawah ya. Tapi ini lumayan lah gitu loh. Cuman masih dites-tes terus di 140. Kayaknya 141 deh. High-nya kan 141 ya. 140 dia lewat, ditobelin, dipagerin sini, terus 141 dimakan. Itu mulai kenceng itu 141. Jadi patokannya 141. Sebetulnya indeksnya kalau dibilang rame banget enggak, ya memang naik. Cuman yang ngangkat kan memang ini ITMG kemudian BBCA ini ya, BBCA, BBRI, BBNI. Tapi saham-saham second liner, saham-saham blue chip yang lain itu nggak begitu banyak yang naik gitu loh, nggak begitu rame. Hemtek mulai di HK terus ya Hemtek ya, coba lihat. Ini dia sih technical rebound aja sih si Hemtek ini ya. Cuman kalau dilihat polanya masih distribusi. Oke, hari ini kita sepi ya, nggak ada apa nah, nggak ada banyak yang bisa di scalping.
Oke, saya persilakan teman-teman kalau mau konsultasi sahamnya, tulis saja di kolom chat apa aja sebelum nanti kita masuk ke materi berikutnya mengenai pengenalan RDPT dan RDPU. Silahkan ya, tulis di kolom chat saham apa aja yang teman-teman punya posisi, misalnya nyangkut, mau averaging, mau apa, ini baiknya di harga berapa, tulis saja di kolom chat. Yang swing, saham swing saya MEDC boleh ya, MEDC boleh. Cuman MEDC teman-teman kalau kemarin ngambil masih punya porsi di hold masih bisa ya. Nah, cuman kalau misalnya udah telat, kalau mau nge-swing ngambil area 1000 sampai 1060. Ini kalau mau nge-swing di MEDC. Terus ADMR masih sideways. Masih sideways ya. Tapi ADMR ini teman-teman kalau mau ngambil range-nya ini ya, antara 965 sampai area 990. Ini boleh ADMR. Terus kalau blue chip ITMG itu sebetulnya sudah mulai bisa buat swing ya. Nah, ini sudah breakout ya. Sudah breakout terus dia udah kena MA60 nih. Dan jangan lupa ini gapnya ada banyak. Meskipun nggak langsung ketutup sampai segini nggak ya. Ini gapnya ada banyak. UNTR, kalau UNTR juga boleh. Nah ini gapnya ada banyak. Yang paling mencolok daripada ITMG, UNTR ini gapnya paling gede nih. Nah, kalau harga segini ke segini ya nggak lama lah, pasti kena lah kalau UNTR gitu loh. Karena ini trennya sudah mulai uptrend. Ya. Jadi kalau mau swing blue chip UNTR, terus ITMG, Adaro ini udah mulai kelihatan, cuman apa ya? Karena bid offernya tebel, jadi naiknya pelan-pelan kalau Adaro ini ya. Harum, Harum kalau mau ambil posisi nge-swing, tunggu ini positif ya. Ini sama kayak ADMR nih, si Harum nih. Jadi masih konsolidasi di area middle Bollinger Band atau di MA20. Kalau kita biasanya ngikutin MACD ketika dia udah Golden Cross, agak telat, harganya sudah lompat naik. Cuman dia lebih confirm, maksudnya lebih lebih confident saham itu bullish gitu loh. BRMS udah telat. Kalau kita nge-swing udah telat. Kenapa saya bilang ini MACD-nya juga sudah panjang ya, ini dari bulan apa? Dari bulan 6, dari bulan Juni. Terus kemudian kalau kita pakai patokan Bollinger, nah terus support resisten dia sudah mulai ancang-ancang naik itu di range ini ya. Jadi kalau punya range ini ya memang buy hold untuk scalping untuk swing oke gitu. Tapi ini sudah mau selesai nih. Nah, ini kelihatan sekali candle-nya udah keluar dari upper Bollinger Band. Nah, ini kan lagi ngetes nih di MA5. Kalau MA5-nya kelewat, ya dia bisa saja turun ke area 160. Nah, jadi BRMS skip untuk swing ya, udah telat. PTBA, PTBA ini masih sideways sebetulnya. Ini juga mirip ya kayak UNTR, potensi potensi gapnya cukup lebar dan ini nanti ketutup juga. Boleh sih mulai cicil ngambil boleh. Cuman nanti ini confirmnya dia butuh volume kayak gini nih buat confirm dia kenceng ke atas. Nah, tapi ini positifnya dia sudah positif nih. Udah akumulasi. MACD-nya udah akumulasi. Jadi teman-teman boleh beli bertahap kalau PTBA. Cuman kalau mau beli agak banyak, tunggu konfirmasi volume. Oke, terus
INKP yang tempo hari saya info 9.400 kemarin sudah kena. Ini masih konsolidasi lagi nih. Nah, kalau mau beli bertahap juga boleh, cuman ini masih konsolidasi. PNLF sama, ini masih konsolidasi PNLF ya. Jadi nggak bisa dibilang short term-nya dia downtrend, terus dia short term-nya balik ke uptrend lagi, nggak bisa. Jadi dia masih sideways. Saham kayak gini tenang, maksudnya tuh kalau kebanting ya enggak, kalau misalnya mau uptrend ya dia masih diem gitu loh. Jadi ya sarannya biasanya wait and see. Nah, Elsa itu satu sektor sama ini apa namanya? Sama MEDC ya. Jadi kalau MEDC jalan, Elsa-nya juga jalan kan. Nah, kelihatan kan dia chartnya juga uptrend ya. Terus ini kalau ngambil sekarang trade plan-nya apa nih? Kalau trade plan-nya nge-swing, ini udah ini ya, udah agak tinggi ya. Jadi tunggu konsolidasi ya. Kalau trade plan-nya nge-swing, kalau trade plan-nya scalping, nah ini kan ini udah agak telat sih. Saya nggak mantau Elsa memang. Cuman gila nih asing akumulasinya bagus nih. Cuman ini dia sudah mulai jualan. Nggak tahu hari ini kan. Kita kan nggak bisa ngecek broksumnya ya untuk hari ini. Nanti sore asingnya masih masuk apa enggak. Nah, ini kan yang haki lebih gede. Jadi saran wait and see dulu. Oke, cukup ya untuk ininya. Saya sekarang coba kita masuk ke Navi ya teman-teman ya. Kita masuk ke Navi. Ya, jadi kemarin kan sudah sempat saya jelasin si apa namanya Navi ini. Nah, Navi ini aplikasi mirip aset juga. Jadi masih satu kesatuan ya istilahnya. Kalau Neo Hots Mobile itu buat kita trading atau transaksi di saham, kalau Navi Miraset ini buat kita transaksi reksadana, terus kita mau transaksi beli indeks itu bisa juga pakai Navi. Nah, di sini buat teman-teman yang belum pernah login sama sekali itu diharuskan untuk aktivasi atau registrasi. Nah, dan itu untuk aktivasi atau registrasinya itu gratis. Teman-teman tinggal klik login aja, terus kemudian pilih bikin yuk sekarang nih, diklik aja, nanti disuruh ngisi-ngisi data, cuman 1 menit selesai, terus loginnya pakai user ID yang user ID yang sama dengan aplikasi NeoHost Mobile. Iya memang user ID-nya sama, user ID-nya harus sama dengan yang di aplikasi NeoHost Mobile. Password-nya memang juga sama juga, tapi diganti juga bisa. Tapi saya saranin samain aja untuk sandinya gitu. Nah, oke, kita masuk ke produk. Nah, di sini ada pasar uang, ada pendapatan tetap, ada campuran, ada saham, ada indeks. Nah, kalau misalnya pasar uang itu rata-rata memang underlying-nya juga sama, surat-surat berharga kayak obligasi, kemudian deposito mungkin juga ada, MTN dan lain sebagainya. Cuman di sini ya mirip kayak deposito lah. Kalau deposito kan rata-rata return-nya setahun 3,5% sampai 4% ya. Dan apa namanya LPS penjaminannya 2M. Nah, cuman deposito kan teman-teman nggak bisa mencairkan dana sewaktu-waktu. Istilahnya teman-teman kalau mencairkan dana kena penalti. Terus
Kemudian teman-teman dapat bunga deposito pun itu pun juga kena 20% gitu kan. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya teman-teman taruh duit gede, misalnya teman-teman punya duit gede 10M, 20M, 30M, taruh di deposito. Kira-kira bisa nggak ketika teman-teman mau mencairkan sewaktu-waktu, dana segitu cair di hari itu juga? Nggak bisa kan kalau di bank. Nah, ya karena memang di bank harus diputar ke lending, ke kredit gitu loh. Kalau di sini, di Navi, teman-teman mau 10M, 20M dicairin, ya bisa sewaktu-waktu gitu loh. Mau dijual sewaktu-waktu ya bisa. Dan istilahnya di sini misalnya kita mau beli itu fee-nya ini apa namanya 0% ya, fee-nya 0%, nggak ada pembelian, nggak ada fee jual maupun dibeli jadi 0%. Terus kemudian untuk pendapatan tetap ini underlying-nya rata-rata di ini di obligasi juga, obligasi korporasi dan obligasi pemerintah. Nah, di sini ada return sampai 10%. Nah, cuman kalau yang return yang rata-rata 10% ini memang ada naik turunnya tapi sedikit. Ya, karena memang yang return 10% ini kan underlying-nya karena obligasi pemerintah. Nah, rata-rata pemerintah bond, jadi sangat erat kaitannya dengan harga obligasi di pasar. Nah, harga obligasi di pasar itu kan naik turun. Nah, faktornya karena dana asing yang masuk ke obligasi kita gitu. Nah, kalau misalnya obligasinya naik, otomatis yield-nya turun. Kalau misalnya yield-nya naik, obligasinya turun. Nah, faktor obligasi itu naik itu adalah dari luar ya, faktor dari luar. Kayak misalnya Amerika naikin suku bunga The Fed gitu ya. Atau kalau misalnya Amerika dia nurunin suku bunga, The Fed ini diturunin terus, obligasinya malah naik gitu loh. Karena memang orang otomatis investor cari imbal hasil atau return di atas rate ya, rate suku bunga gitu loh. Nah, misalnya nih rate Fed rate di US katakanlah rate-nya misalnya 5%. Nah, di Indonesia harus naikin 5,25%, 5,50%. Jadi supaya dana asing yang ada di Indonesia yang dimasukin ke obligasi di Indonesia itu tidak keluar ditarik ke Amerika lagi. Kalau duit dari investor asing ke Indonesia ditarik ke luar, otomatis rupiah kita akan melemah. Rupiah kita akan melemah terhadap dolar dan market terutama di pasar, terutama di saham juga maupun obligasi juga akan turun. Nah, tapi karena obligasi ini dijamin pemerintah, nah terus kemudian obligasi yang dipilih di sini juga untuk korporasi ya underlying-nya PT INKP, terus apa namanya Astra, obligasinya misalnya BCA, ya masa sih Astra bangkrut kan istilahnya enggak kan. Nah, masa sih katakanlah BCA bangkrut kan yang enggak gitu loh. Nah, lebih amannya seperti itu. Nah, kalau campuran ini dia campuran dari obligasi, saham sama deposito, sama manajer investasinya dikelola di situ. Nah, kalau saham itu pure saham. Nah, saya saranin jangan taruh di saham. Kenapa? Ya, teman-teman kan sudah invest di saham, ngapain taruh di saham lagi? Mending kelola sendiri dong kalau teman-teman udah invest di saham gitu loh. Nah, jadi kalau teman-teman mau aman, istilahnya mau saving, taruh dana darurat, taruh di pendapatan tetap atau pasar uang. Dia nggak ada fluktuasi turun gitu loh. Jadi lebih stabil naik. Nah, terus sekarang kan lagi marak nih, bukan mendeskripsikan instrumen lainnya ya, cuman kan lagi marak kalau ada hacker, kemudian istilahnya kemarin di tempat saya juga ada duit 1,4 M hilang, nasabah prioritas ya di salah satu bank BUMN, duitnya hilang karena dia ngeklik di WhatsApp itu ada APK undangan ya, undangan pernikahan. Nah, teman-teman kalau dikirimi link nomor yang tidak dikenal itu cek. Kalau PDF itu biasanya P-nya kecil. Nah, kalau keterangannya PDF tapi P-nya besar itu phishing. Nah, kalau phishing jangan diklik link PDF-nya. Itu sudah duitnya kesedot semua. Mau duitnya berapa puluh M di rekening tersebut kesedot. Nah, masalahnya kalau misalnya kita kena hacker
di m-banking, internet banking dan lain sebagainya, itu bank nggak mau ganti. Alasannya karena keteledoran nasabah kayak gitu. Dan di LPS pun cuma dijamin 2M. Kalau teman-teman taruh duit di atas 2M, ya otomatis ya yang di-cover cuma 2M, istilahnya kayak gitu. Nah, itu kelemahannya ya, minusnya kalau kita taruh duit di perbankan kayak gitu. Jadi dipecah-pecah istilahnya. Jangan langsung taruh duit gede di salah satu bank, istilahnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau kepengen teman-teman itu nabung, saving, kemudian dana darurat buat istilahnya pendidikan anak, dana pensiun, dan lain sebagainya, mau deposito. Nah, sebetulnya lebih aman taruh di reksadana pendapatan tetap. Karena teman-teman beli pendapatan tetap itu sama aja teman-teman beli obligasi. Nah, obligasi kan dijamin pemerintah. Kalau obligasi korporasi itu ya seperti saya bilang tadi, underlying-nya PT Astra, BCA, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa buka sendiri ya. Nah, jadi istilahnya kalau teman-teman taruh di RDN, duit di RDN, misalnya masuk di Navi ya, Navi ini nanti debitnya dari saldo RDN. Jadi teman-teman harus top up dana dulu di saldo RDN, baru nanti misalnya teman-teman beli, katakanlah ini reksadana campuran, misalnya beli Sukor Invest Premium Fund misalnya, senilai 100 juta gitu. Nah, di situ nanti teman-teman 100 jutanya debit dari saldo RDN. Nah, kalau teman-teman nanti jual reksadananya, otomatis masuknya juga di saldo RDN. Artinya, amit-amit nih, mohon maaf kalau misalnya nanti katakanlah kena ada hacker yang mau istilahnya nerobos, ya otomatis harus nerobos juga sistem kita di sekuritas. Kemudian harus nerobos juga sistem yang di Navi, di KSE juga diterobos dan lain sebagainya. Karena kan penempatan Navi ini kan efeknya ini disimpan di KSE, sama kayak saham. Teman-teman jual beli saham atau yang investasi saham kan istilahnya sahamnya disimpan di KSE, bukan di kita, bukan di Miraset. Miraset ini cuma istilahnya kita perantara aja, penyedia software-nya aja. Amit-amit nih, misal sekuritas saya bangkrut nih, misal, ya duit teman-teman nggak akan hilang karena duit teman-teman satu ditaruh di bank RDN, karena bank RDN itu kan ya kayak BCA, BRI dan lain sebagainya. Nah, sahamnya atau istilahnya reksadananya kan disimpan di KSE, istilahnya kayak gitu. Jadi istilahnya kalau misal dihack ya butuh beberapa nerobos keamanan tertentu ya. Jadi beberapa aplikasi buat nerobos dan itu sulit gitu loh. Nah, jadi ini cuma sekedar sharing ya, karena memang sekarang kita sekarang tuh ya sudah zamannya sistem perbankan dan sebagainya sudah bisa diterobos gitu loh. Jadi teman-teman cuman ngasih tahu aja biar teman-teman lebih aware gitu. Jadi biar enggak istilahnya fokusnya cuma ngelihat di bank aja, karena kita ngerasa di bank juga nggak 100% aman. Jadi kita harus mecah-mecah, kita harus diversifikasi istilahnya gitu. Ada istilah jangan taruh telur dalam satu keranjang. Kalau keranjang itu pecah, ya udah pecah semua investasi kita, istilahnya gitu. Begitu juga teman-teman, kalau punya istilahnya uang dingin 1M, jangan ditaruh di saham 1M semua. Kalau misalnya nanti terjadi lagi kayak amit-amit ya, kayak COVID tahun lalu, ngedrop semua saham, ya otomatis portofolio teman-teman akan ngedrop dalam. Mau BCA, Astra sekalipun, waktu COVID kemarin, itu BCA bisa turun sehari sampai puluhan persen loh, istilahnya. Jadi, kalau kita masuk waktu pas setelah COVID, ya memang enak, kita tembak sama apa aja cuan. Tapi kalau kita ngalamin, teman-teman yang belum ngalamin ketika baru COVID, ya pasti keseret dalam portofolionya. Jadi ya gitu, harus diversifikasi. Nah, salah satu diversifikasinya ya di sini, di Navi, pendapatan tetap, karena di obligasi. Teman-teman mau beli obligasi pun, mau beli obligasi di bank, mau ORI, SR berapapun, pasti nanti kena admin, sekian persen, 2% sih biasanya. 2% kalau misalnya dikalikan dengan, misalnya teman-teman belinya gede, 1M, udah berapa yang dikeluarin, kayak gitu. Nah, di Navi, di kita, pendapatan tetap yang underlying-nya obligasi, teman-teman beli berapapun nominalnya, itu 0%, nggak ada caswi. Lantas ada pertanyaan, dari mana Miraset dapat fee-nya gitu kan? Nah, kita sudah ada sharing manajemen fee dengan agen dengan MI, manajer investasi. Nah, kalau Sukor Invest Premium Fund berarti Sukor Invest Asset Management ini sebagai manajer investasinya, teman-teman. Dan di kita Navi itu untuk reksadananya itu sudah disortir dari manajemen, itu sudah disortir dari kinerja reksadana terbaik di Indonesia dan kemudian alum terbaik dan sudah aset-aset manajemen yang sudah kredibel. Jadi nggak semua
semua apa namanya reksadana dimasukin, kayak mungkin di platform lain juga kadang ada yang seperti itu, semua dimasukin kayak gitu. Nah, itu sih. Jadi buat ini sih renungan teman-teman. Jadi sekarang hati-hati kalau kalau misalnya terutama m-banking ya, banyak sekali phishing sekarang tuh, ngehack tuh hati-hati. Itu banyak soalnya nasabah saya yang duitnya hilang ya, hilang gara-gara itu ya, hacker gitu ya. Tuh sih ada pertanyaan mungkin dari sini. Nah, ini kita bisa ngelihat ya kalau pasar uang kinerja terbaik ini. Nah, saran saya kalau misalnya teman-teman mau beli yang pasar uang, pilih yang inset money. Terus kalau misalnya yang pendapatan tetap, saran saya pilih yang Sailendra ini. Sailendra atau yang Insight, produknya Insight. Terus kalau campuran, pilih yang Sukor Invest Premium Fund ini. Nah, sekali lagi saya ngomong, Mas, 9% kan kecil per tahun. Sekarang saya tanya, kalian trade di saham 1 tahun, dapat nggak 9% di saham? Iya kan? Kalau misalnya dapat Mas, ya is oke lah. Tapi di Navi ini bukan kita gede-gedean cuan dengan saham, itu keliru teman-teman. Jadi di Navi kita head to head-nya itu dengan deposito buat dana darurat gitu. Nah, ada plus minusnya, ya seperti yang saya bilang tadi, deposito nggak bisa dicairin sewaktu-waktu. Rawan seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau di pendapatan tetap, obligasi, nggak ada fee sama sekali yang dikeluarkan. Kayak gitu. Di usia di atas 45 tahun lebih baik ambil RD yang mana, Mas? Dan minimal berapa? Nah, kalau misalnya teman-teman istilahnya untuk dana pensiun, untuk dana pendidikan anak, saran saya di pendapatan tetap. Pendapatan tetap ya. Karena pendapatan tetap ini returnnya antara 7 sampai 10% ini stabil, range-nya di situ-situ aja gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh dana darurat yang cepat, saran saya pakai yang ini pasar uang. Ini pasar uang ini persis kayak tabungan berjangka atau deposito. Cuman kalau kita ke tabungan berjangka atau deposito kan ada penaltinya kalau ditarik sewaktu-waktu. Kalau di pasar uang nggak ada, 0%. Nah, terus nggak ada batasan umur ya. Misalnya umur 45 harus gimana. Kalau teman-teman masih umurnya di bawah 30 ya mungkin lebih cocok ke ini ya, campuran. Karena campuran ini returnnya lebih tinggi nanti. Nah, karena ini 30 atau 40%-nya ini ada benchmark-nya IHSG diinvestasikan ke BCA, Astra dan lain-lain. Jadi kalau misalnya nanti IHSG bullish, dia juga ikut kenceng naiknya kalau yang skor invest. Nah, tapi kalau saham ini hati-hati, kadang ada reksadana yang ngelola ke saham-saham agak beresiko gitu loh. Jadi saran saya jangan pernah beli yang RD saham. Mau teman-teman beli platform reksadana di platform lain juga sama, jangan beli yang saham, mending pendapatan tetap gitu. Cuman seperti yang saya bilang tadi, kalau di platform lain, misalnya di bank itu ada charge fee-nya juga gitu. Terus ini dari 100.000 ya teman-teman ya, belinya dari 100.000. Kecuali yang ini, Sukor Invest Premium Fund ini kayaknya 100 juta ini mulai belinya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk hari ini. Hari ini, mohon maaf ya, kita nggak selalu setiap hari kita live trading harus dapat saham, kita harus cuan nggak ya. Kalau misalnya saham udah terbang, ya udah kita skip. Kalau saham nggak ada yang menarik, sepi, kita nggak harus scalping gitu loh. Daripada kita maksain scalping, malah duit kita sedekah ke bandar, istilahnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman duitnya nganggur di RDN, ya itu tadi, mending di switch ke pasar uang, nanti kalau pas ada saham yang rame bisa dijual,
dimasukin ke saham lagi. Gitu enaknya, dan lebih aman dari hacker, istilahnya kayak gitu. Oke ya, mungkin itu dari saya ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga cuan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.